Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada di masa yang ajaib. Amin. Amin. Mari buka firman Tuhan dalam Maleakhi pasalnya yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Maleakhi pasalnya yang ketiga. Ayat 1 sampai 5. Ketika kita mencari Tuhan dalam doa tengah malam selama 3 hari, inilah firman yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan kita hidup dari firman Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun yang sudah-sudah. Ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Mari lihat ayat yang pertama. Lihat ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Apa yang tiba-tiba, apa yang mendadak, itu terjadi karena sebuah persiapan. Alkitab berkata dengan mendadak, tiba-tiba, suddenly, dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu masuk ke baitnya. Itu kenapa? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Apa yang tiba-tiba? Apa yang mendadak? Ya, apa yang sekonyong-konyong? Suddenly, tiba-tiba mujizat jadi. Tiba-tiba pertolongan datang. Itu karena sebuah persiapan. Dari minggu yang lalu kita berada di dalam seri ini. Ini adalah seri ilahi di mana Tuhan sedang mempersiapkan kingdom vision untuk sesuatu yang mendadak, untuk sesuatu yang tiba-tiba, untuk sesuatu yang sekonyong-konyong. Alkitab berkata, Tuhan sedang menyuruh utusan supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat, siapakah utusan ini? Lukas pasalnya. Alkitab mengatakan, Lukas pasalnya yang pertama. Ayatnya Lukas pasal 3 maksud saya. Ayatnya yang keempat. Ayat 3 dan 4 sampai 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah. Lukas, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 5. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita lihat ayat 5. Apa persiapan kita? Kita butuh urapan bulldozer. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang buat apa? Bulldozer. Bilang kiri kanan saudara, saudara butuh urapan bulldozer. Amin. Amin. Gunung-gunung tidak bisa diratakan dengan skop, apalagi pacol. Katakan setuju dengan saya. Amin. Kita butuh urapan bulldozer. Setiap gunung-gunung harus pindah. Yesus berkata, barang siapa yang percaya dan berkata kepada gunung ini pindah, tercampaklah ke laut, maka itu
Apakah sumber daripada urapan ini? Saya percaya saudara, tiada perkara. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Yesaya berkata, setiap gunung-gunung akan diratakan. Kenapa? Ada urapan bulldozer yang akan Tuhan curahkan bagi umatnya. Amin. Apa kuncinya? Mari mundur. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 15. 17, 15 sampai 17. 15 sampai 17. Dengar baik. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Inilah waktunya urapan bulldozer itu turun karena engkau penuh dengan Roh Kudus. Anakmu penuh dengan Roh Kudus. Dan Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-67. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Papa, mama, anak, seisi keluarga penuh dengan Roh Kudus. Inilah waktunya Tuhan akan bergerak atas rumah tanggamu. Tuhan akan bergerak atas keluargamu sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang akan terjadi. Wah, saudara, inilah sumber di mana setiap gunung-gunung akan diratakan. Kenapa? Saudara, beberapa orang sepertinya tidak percaya. Mari saya kasih tahu sebuah rahasia. Ketika aku dan engkau mendesak Tuhan, Tuhan terdesak dengan doa-doa kita. Yeremia 7 ayat 16 kita lihat sekilas. Yeremia 7 ayat 16. Tapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Alkitab bilang, Yeremia mendesak Tuhan dengan doa, dengan seruan, dengan permohonan. Dia terus mendesak sampai Tuhan tidak tahan. Tuhan bilang, please Yeremia, tolonglah. Engkau terus mendesak dalam doa. Aku tidak tahan. Stop berdoa. Stop. Kenapa? Karena orang yang mencari Tuhan akan menemukan dia. Tuhan tidak pernah biarkan saudara pulang dengan sia-sia. Tuhan tidak pernah biarkan. Kecuali saudara cari manusia, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, saudara cari Tuhan, sembah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Itu firman-Nya. Dan Alkitab bilang, saudara, Alkitab bilang apa? Jangan desak aku, Tuhan. Kenapa? Ada doa. Semakin dilarang, semakin menjadi. Hari itu telah turun sebuah keputusan. Israel tidak akan diampuni. Tapi hari itu bahkan doa-doa seorang Yeremia dibukukan. Itulah kitab ratapan. Menjadi Alkitab. Tuhan bilang, malaikat tolong. Tulis semua doa-doanya. Ratapan. Siang malam dia mencucurkan air mata. Berteriaklah kepada Tuhan, hai Sion, cucurkanlah air mata siang dan malam. Karena mungkin Tuhan akan mendengar. Tak henti-hentinya Alkitab berkata, sampai Tuhan memandang dari sorga. Yeremia berkata, seperti Yakub, kalau engkau tidak mau mendengarkan aku akan tetap di sini. Dan menaikkan doaku sampai Tuhan memandang dari sorga. Amin. Saudara, inilah yang kita perlukan. Inilah kebutuhan daripada gereja Tuhan. Maaf, bukan dekorasi, tapi deklarasi. Saudara mengerti maksud saya? Bukan sesuatu yang bagus, bukan sebuah tampilan. Saudara, Tuhan tidak akan datang dengan tampilan kita.
tapi Tuhan akan datang karena doa kita. Itulah yang Tuhan maksudkan. Hari itu, saudara, ada begitu banyak orang yang mendesaknya. Markus pasal 5. Saya berdoa, kita mendesak Tuhan dengan cara berbeda. Tiba-tiba tadi pagi Tuhan mengingatkan firman ini, nak, kalian telah mendesak aku bukan? Dan aku terdesak. Aku harus menjawab doa-doamu. Tapi ada satu Tuhan tiba-tiba menunjukkan firman ini. Di dalam Markus 5, ayatnya yang ke-26, 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dengan berdesak-desakan di dekatnya. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab mengatakan ayat 30, kita loncat. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dari tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah aku? 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, tadi dekat, ini dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ada begitu orang banyak mendesak Tuhan, berdesak-desakan, tapi mereka tidak punya iman. Dari sekian banyak orang, ternyata ada seseorang yang mendesak Tuhan. Di tengah desakan masih ada orang yang masuk di celah-celah kaki orang dan menjamah ujung jubah. Dia berusaha, dia mendesak hidupnya untuk jumpa dengan Tuhan. 12 tahun pendarahan, tubuhnya lelah, lomek, loyo, lunglai, habis tenaganya. Kalau orang lain tahu dia menderita pendarahan, ia akan dilempar batu karena ia dimaksudkan sebagai perempuan yang najis. Dia harus membangkitkan semangatnya, imannya, dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita sudah mendesak Tuhan, tapi saya mau katakan, desak di dalam doa yang punya iman. Punya iman, punya iman. Jangan sampai engkau tawar hati. Kenapa belum terjadi? Doa dengan iman. Doa yang lahir dari iman. Apa itu? Pergunakanlah perisai iman. Iman itu senjata. Iblis akan serang saudara dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran, dan meragukan Tuhan. Mana? Wah saudara, pergunakan perisai iman. Bilang apa? Hai iblis, tutup mulutmu. Seperti ada tertulis, kalau Tuhan sudah berbicara, pasti dia akan menggenapi. Iman adalah kemenangan. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Iman adalah senjata. Iman adalah kemenangan. Iman adalah ia harus percaya. Kalau orang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah senjatamu. Iman adalah kemenanganmu. Dan iman, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Iman adalah keharusan. Iman bukan pilihan. Pilih jongana, nyanda. Iman keharusan. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuhan bilang, Petrus, iblis menuntut aku menampi kamu, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya, Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong orang yang berseru siang dan malam kepada dia. Tapi ketika dia datang, adakah iman? Bilang kiri kanan, mana imanmu?
terus mendesak. Iman membuat engkau, hari ini belum dijawab, aku ada Tuhan. Aku ada, sampai aku yang mengalah atau engkau. Haleluya. Yakub bilang apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan hari itu, saudara, hari itu, ya, saat itu, mana anak saya? Ya, Joy, maju. Ini yang kita dapat di doa puasa tengah malam. Kejadian 32. Kejadian 32. Berdiri, Joy. Ya, Kejadian 32 ayat 24-25. Tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki. Dia doa malam sendiri. Dia. Orang doa malam beramai-ramai. Yakub doa malam sampai pagi. Seorang diri, teman. Ini kalau bukan mendesak, kalau ini cuma pura-pura. Dan di mana? Menyeberang sungai Yabok. Di satu tempat, no AC, no karpet. Alkitab bilang, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ini doa Hosea 10 ayat 12. Saya selalu ulang. Doa yang menangis, doa yang berseru, doa yang membalas kasihan. Nah, Joy, ketika orang itu melihat, ini kan baku gulat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. 26. Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku pegang. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Mau pergi bagaimana? Saudara petang di kaki. Saudara tahu, kita tidak bisa mendesak Tuhan dengan lutut yang bagus. Lutut kita harus dihancurkan. Lutut artinya bertelut. Lutut artinya berdoa. Lutut saudara pelecok ini, berlutut ini. Ya saudara, dia jatuh berlutut. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Dan dia tidak akan lepas. Sampai kalau engkau tidak memberkati aku. Ini bukan sembarang doa. Ini doa yang bersungguh-sungguh. Ini doa yang sangat ajaib. Alkitab bilang ayat 27. Tanya orang itu, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, Alkitab bilang, siapa namamu? Penipu. Duduk. Siapa namamu? Penipu. Sejak hari ini namamu bukan penipu, tapi Israel, pangeran. Dari hidupmu akan keluar 12 suku. Sampai hari ini, yang negara-negara tidak bisa tumbangkan Israel. Karena peristiwa ini. Doa mengandung kekekalan. Doa mengandung kemenangan. Doa membawa perubahan. Dia bilang apa? Tuhan, rubah aku. Aku penipu. Doa akan membuat revival personal dalam hidupmu. Alami saudara, personal revival. Mengalami pembaruan hidup. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan rubah Bapak kita ini penipu dari dalam kandungan. Kecuali Tuhan rubah Bapak kita tidak akan kasih tinggal sebelum Tuhan rubah kita di dalam. Orang yang jumpa dengan Roh Kudus akan mengalami revival personal. Personal revival, mengalami perubahan dalam hidupnya. Entah kenapa, ada sesuatu di dalam hatinya yang berteriak, please Tuhan, rubah tukang gosip ini, rubah tukang pukul ini, rubah tukang badusta ini, rubah penipu ini Tuhan. Itulah sebabnya, jemaat, engkau dan aku tidak boleh datang di gereja dan masih tetap seperti ini. Aku masih seperti yang dulu. No. Jemaat yang kuat, yang dibangun kokoh, yang dibangun teguh, yang memiliki urapan bulldozer adalah orang-orang yang akan Tuhan setting mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, dari pemarah menjadi penyabar, dari penjahat menjadi penjahit.
Dari pesina menjadi pengejar Allah. Buat apa kita ada di gereja jika jemaat bahugal terus? Dengar firman tapi tidak mengalami perubahan. Tuhan akan menuntut para pemimpin. Hai pemimpin, bikin apa hidupmu selama engkau mengajar jemaat dan jemaat tidak mengalami perubahan? Itulah sebabnya. Kenapa? Karena engkau tidak mendengarkan suara dariku. Yang engkau ajarkan adalah perintah-perintah manusia, himbauan-himbauan, motivation, sebuah retorika, bukan realita ilahi. Dan ada pemimpin yang berkata, telah ku ajari dan sampaikan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Tapi itu jemaat yang mau berubah. Dia akan balik ke jemaat, hai kambing. Ya kan, Tuhan akan mengumpulkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan dia berkata kepada domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Apa yang kau perbuat pertanggungjawabkan. Aku telah beri engkau pupuk, aku telah beri engkau firman, aku adakan mujizat dalam hidupmu, mana buahmu? Demikianlah gambaran yang akan terjadi kelak. Itulah sebabnya kenapa pemimpin harus mengatakan firman apa adanya. Amin. Karena apa? Tuhan mau ubah. Tuhan mau terjadi personal revival dalam hidup kita. Yakub belum meminta berkat. Yakub meminta perubahan hati dan hidup. Karena Yakub tahu ini adalah kunci. Anggur yang baru harus diisi di kirbat yang baru. Kalau bukan hati yang baru, anggur itu akan terbuang dengan percuma. Satu saat pun tidak akan berarti apa-apa. Karena orang yang membawanya bukan orang yang mengalami perubahan. Itulah sebabnya memulai itu. Oh, Yohanes berseru, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya kan tadi dikatakan ayat 3. Dia mengumandangkan apa itu pertobatan. Pertobatan adalah pembalik arah. Engkau dan aku yang tadinya penipu, sekarang kita berubah menjadi orang jujur. Engkau dan aku yang tadi penggosip, kata-kata kita sekarang dipenuhi firman. Itulah yang namanya pertobatan. Haleluya. Izinkan saya mengatakan apa adanya. Karena yang saya tahu, saudara tidak akan duduk diam manis di sini. Saudara adalah pasukan Tuhan. Di mana Tuhan akan latih saudara, Tuhan akan implan semua yang ilahi, semua karunia, semua senjata, semua kepercayaan. Di akhir zaman ini Tuhan akan membuka perbendaraannya yang melimpah. Baik semua gudang senjata untuk memperlengkapi engkau sebagai tentara Tuhan yang akan bergerak di garis depan. Amin. Saya tidak mau jalan sendiri. Karena saya tahu, saya tidak bisa tanpa saudara. Itu yang saya tahu. Kita harus jalan sama-sama. Oleh sebab itu, hari-hari ini baikmu, baikku harus mengalami perubahan. Izinkan, bukan hanya kita menyelidiki firman. Izinkan firman menyelidiki kita. Amin. This is the time. Alkitab bilang, hari itu ketika Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, ia mengalami revival. Oh, dia tiba-tiba yang tidak percaya. Ya saudara, bahwa Bapak punya anak. Saudara tiba-tiba berkata apa? Bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yang kemudian, bukankah tadi dia mandul? Bukankah dia tidak rahimnya mandul? Bukankah dia sudah tua? Bukankah dia sudah mati haid? Bukankah Sakaria sudah mati pucuk? Bukankah saudara di tubuh? Tuh ini saya bicara tentang yang jasmani sekarang. Tapi ketika terjadi personal revival dalam hidupnya, tiba-tiba semua aliran tubuh bergerak. Tulang-tulang, darah, urat, syaraf memberi makan bayi itu. Tiba-tiba semua yang lemah, loyoh, lesu, tiba-tiba semua putus-putus urat, tiba-tiba tersambung kembali. Oh, saya berdoa, siang ini engkau alami personal revival. Engkau yang sakit,
Yesus Kristus. Ada sebuah pembaruan dalam sel-selmu. Dokter bilang, oh kira-kira hidupmu tidak lama lagi. Bilang, oh dokter, engkau salah. Kenapa? Aku mengalami personal revival. Sebagaimana apa? Tanganku, pernafasanku, paru-paruku, aku berdoa bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit, jemaat Kingdom Vision, Pak Ruben, Pak Stevi, kami berdoa dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah anugerah, sebagaimana firman Tuhan katakan, itulah yang jadi. Itulah yang jadi. Saudara, hari-hari ini Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jangan bilang, oh kita tahun 2023 rupa saki-saki. Roma 10 ayat 7-8-9. Mari kita lihat. Siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. 8. Apa katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Tuh iman ada di mulut. Jadi, bila kiri kanan saudara, tuh senjata ada di mulut. Bukankah iman adalah senjata? Firman iman itu ada dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Mulai perkatakan, oh aku sehat. Seperti firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Ayo pergunakan senjata. Jangan sampai iblis tembak dan kita berkata mati jo kita. Gunakan, balas balik. Lakukan serangan balik. Dengan firman, oh ada tertulis. Iblis, kan enggak baca Alkitab, ada. Apa? Yeremia 33 ayat 6. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Begitu. Iblis berkata, tahun depan suram, proyek tidak ada. Engkau tidak bisa hidup. Oh iblis, aku tidak hidup dari roti saja. Aku hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Entah Tuhan pakai sarana atau tidak. Kadang Tuhan pakai sarana. Orangkah janda di Sarfat memberi makan Elia? Orangkah ada yang memberikan roti atau ikan untuk dilipat gandakan? Tapi kalau Tuhan tidak pakai sarana natural, Tuhan kirim malaikat. Malaikat bawa roti bakar. Kasih makan Pak Elia. Bangun, makan roti bakar. Pendeta karang-karang, ada di 1 Raja-Raja 19. Yang lain rupanya. Ini gara-gara enggak makan roti ini. Sampai yang tahu ada roti bakar pertama yang dicatat Alkitab. Bukan dari Harvest. Lihat toh? Ayat berapa ya? Tolong, 1 Raja-Raja 19. Oh, ayat 6. Silakan. Betul toh? Oh, roti bakar from heaven. Amen. Father kitchen. Haleluya. Tuhan punya persediaan. Amin. Hal ini bukan dari bumi ini. Ingat, persediaanmu 2023 ada yang dari bumi, ada yang dari sorga. Kapan Tuhan menggunakan dua-duanya? Itulah yang akan terjadi. Amin. Kasih yang Salome ini dia, Elia. Maka pada sebuah ada roti bakar, sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring. Berikut. Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Bangunlah ia makan minum dan oleh kekuatan makanan itu, bayangkan, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Oh haleluya.
Makan roti dapat kekuatan 40 hari 40 malam. Saudara begini, ini yang Tuhan ingatkan pagi ini. Nah, jangan engkau membaca dan engkau mulai mengelompokkan. Oh, mujizat-mujizat makanan sebelah sini, mujizat kesembuhan sebelah sini. Tapi bacalah dan imajinasikanlah, itu ditulis supaya jadi untukmu. Ini ditulis, firman ini untuk terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Ini bukan cerita sejarah, cuma terjadi di zaman lampau. Bukan, itu ditulis, firman ditulis, firman untuk terjadi, menjadi jaminan, garansi, makanan, penyediaan, persediaan untukmu. Amin. Ikuti bersama saya. Firman ini ditulis untukku, untuk keluargaku, untuk aku alami. Sebagaimana Elia alami, engkau dan aku alami. Alami dari Tuhan. Inilah yang Tuhan ingatkan pagi ini. Tuhan akan membuat engkau menjadi saksi kunci. Di mana kegerakan Tuhan? Bukan hanya melihatnya. Karena ada orang di Alkitab, dia lihat 2 Raja-Raja 7. Sebentar. Ayat 1. Kata firman Tuhan, yang ada 4 orang kusta. Coba. Ayat 2. Coba. Betul 2 Raja-Raja 7? Oke, kita lihat. Ayat 1, ayat 1. Berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Esok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Supaya mempermudah, saya singkat. Besok, harga-harga turun. Besok, makanan yang tadinya tidak ada, semuanya ada. Besok, akan tersedia semuanya, murah, banyak, untukmu. Alkitab bilang, ayat 2. Perwira yang menjadi aduan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, dengar ini. Sesungguhnya ngana mulia, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Kenapa? Dia bilang, biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Elisa bilang, asal bicara jangan. Ngana tidak pernah tahu apa itu tingkap langit. Karena ngana tidak pernah alami. Sekali Tuhan buat lubang di langit, malaikat bisa turun naik. Sekali Tuhan membuka tingkap langit, sesuatu yang besar terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Sekali itu terbuka, janda itu diberi makan 3 tahun 6 bulan. Karena lubang itu adalah tempat berjalannya mujizat. Engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Dan engkau akan lihat saksi itu ini. Tapi tidak akan alami. Tapi berbeda dengan saya dan saudara. Hari itu Elizabeth menjadi saksi bahwa telah lahir juru selamat di kota Daud. Itu masih ada di dalam rahim, terbungkus dalam rahim. Dia saksi, dia lihat, dia alami, dan dia nikmati. Ketika bayi dalam rahim itu bersuara, melonjaklah bayi yang ada dalam rahim. Dia nikmati. Inilah yang Tuhan ingatkan pagi ini. Nah, kalian akan lihat, kalian akan nikmati, kalian akan alami. Open heaven terjadi. Inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Kita hanya punya iman. Haleluya. Ini saksi yang berbeda. Tuhan bilang, kamu saksi-saksiku. Kamu adalah saksi-saksiku. Yesaya 44 ayat 26. Firman Tuhan bilang, di
Katakan, 43 ayat 10. Yuk kita baca 2, 3. 2, 3. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Ayat 12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Allah. Apa itu saksi? Bukan cuma lihat. Mengalami. Katakan, mengalami. Menikmati. Amin. Amin. Itulah yang akan terjadi di 2023. Tuhan telah memberikan firman-Nya. Kamu adalah saksiku. Bukan hanya melihat, nak. Kamu akan lihat. Sehingga orang berkata apa? Oh, Tuhan telah melakukan perkara besar bagi orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar. Saudara tahu, beberapa event waktu ini, kemarin gereja anak 20 juta lebih Tuhan sediakan. Ya saudara, iya. Tuhan sediakan, Tuhan kirim orang-orang yang berpanjangan tangan Tuhan. Rumah Bapa banyak persediaan. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan. Amin. Yang diperlukan mewakili apa? Ada dari Manembo-Nembo, ada dari Kampung Loyang, ada dari Empang, ada yang mau pulang. Ibu sebeli ambil tuh Coca-Cola. Dari kayak apa? Orang kok tuh air semua sampai sini. Jadi orang semua berenang ini. Jadi orang semua lebih ambil jo sayang, ambil jo sayang. Kenapa saudara? Ada berkat. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Allah Yakub. Karena dari rumah Allah Yakub banyak firman Allah. Dari situlah firman mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Beberapa event di SMA, di Smabit, apa semuanya Tuhan limpahkan. Terlebih jiwa-jiwa Tuhan limpahkan. Kenapa? Tuhan punya maksud untuk bangsa ini. Jadilah orang kepercayaan Tuhan. Ketika engkau melihat, engkau menikmati, engkau mengalami, dan ada satu ciri saksi, engkau membagikan. Haleluya. Bilang kiri kanan, berbagi. Haleluya. Berbagi kemari kalau tuh pohon Natal sodua. Tali ada jemaat. Kalau nyoba foto di apa pohon Natal, ya di cookies Natal, di baju Natal, di toko Natal. Saudara, berbagi. Amin. Apa yang ada padamu, engkau lihat, engkau nikmati, engkau alami, engkau bagikan. Itulah karena Tuhan bilang, kamulah nak, saksiku. Saya berdoa saudara, dan Tuhan ingatkan begini, satu hal lagi. Ketika engkau dan aku mengalami Roh Kudus, yang pertama tadi ada urapan bulldozer. Bersiaplah, Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan sedang mengutus engkau, mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, orang merawat orang yang remuk hati, untuk memberikan kelepasan, kebebasan bagi orang tertawan, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Itulah tugasmu dan tugasku. Kemarin anak-anak muda di Bible Camp Smabit, ketika ada orang di altar call, kita kode pada orang, ya, mereka tumpang tangan, saudara. Begitu mereka tumpang tangan, mereka kaget sendiri. Yang lain soflau, ya, terus, mulai dari Brave, Yosua, Mirel, Meme, Kesha, KL, siapa lagi Kang? Ya toh, Mesya,
Kenapa? Ya, Yosua begini. Dia bilang, tapi bilang bukan tangan sihir itu. Itu karena engkau berendam di dalam firman, di dalam doa. Yang apa? Tuhan memakai anak-anak kita. Oh, orang-orang muda, bersiaplah, engkau akan bernubuat. Engkau akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang tua, engkau akan mendapat mimpi-mimpi daripada Tuhan. Tuhan akan mulai menerobos, mulai dari anak-anak kita, bahkan dalam bayi kandungan sekalipun. Saya ingat waktu ada Oma Padanggung berpulang, tiba-tiba Gaby pergi ke di ruang luar. Iya, Belisa. Kau tanya, Gaby apa ngana? Ada kuda, kereta. Kau apa dang? Oma Pananggu. Sopi naik di kereta dia jemput. Bukan main kereta sampai di Perum. Jemputan tiba. Yang lihat bukan orang besar. Oma, dada kong Gaby bilang, dada oma ndak menyau. No oma sunai di kereta kuda le oma mau menyau. Saudara lihat, anak-anak akan mengalami sebuah revival dalam hidup mereka. Amin. Saya ingat waktu di mobil, Kif bilang begini, kita udah lihat sesuatu. Kong Nina bilang, hinaraba sekar. Kong Kif bilang, ya salah lihat katu. Pohong kata Ibu Nina, pohong. Haleluya. Tapi saudara tahu, inilah yang akan terjadi. Intervensi ilahi. Amin. Yang malaikat Tuhan secara nyata. Kita adalah portalnya. Kita adalah dutanya. Kita adalah kantor. Apa saudara? KRC. Tempat kantor para malaikat turun naik. Amin. Haleluya. Makanya di 2023 saudara adalah jemaat malas. Haleluya. Pekerjaan boleh kau punya, tapi ingat, hari Sabat kuduskanlah. 3 jam engkau berada di hadirat Tuhan akan menentukan perjalanan hidupmu. Tuhan bilang apa? 5 di antaramu mengejar 100 di antaramu mengejar 10.000. Ada sebuah kekuatan supranatural. Kenapa? Kita hidup dari firman. Kamu akan naik kemenangan ketika engkau menguduskan hari Sabatku dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya berharap Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kan 7 hari Tuhan kasih. Hari Minggu, hari Sabat. Saudara kuduskanlah. Tidak dari pagi sampai malam kita ada di tempat ini. Kecuali Tuhan berfirman, notung badiam di sini. Kadang kan Tuhan begitu toh. Hai jemaat, lakukanlah puasa 12 jam. Di mana ayatnya Tuhan? Nehemia 9 ayat 1 sampai 5. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita lakukan. Dan itu saya ingatkan dari tempat ini. 29:30. Men? 29:30. Bilang kiri kanan, 29 sampai 30. 30 siang cukup. Kita akan berdoa. Kita minta prophetic direction. Arahan Tuhan 2023. Cuma Tuhan penjaga kita. Cuma Tuhan harapan kita. Tuhan akan mengubah rumah tangga kita. Tuhan akan mengubah anak-anak kita. Tuhan akan mengubah usaha kita. Kita bergantung dan berharap hanya kepadanya. Yang terakhir. Mbak Jalang dari 25, 26, 27, 28. Toh? 29, 30 kita ada di sini. Oke. Lukas. Ini yang terakhir. Apa yang terjadi jika Roh Kudus ada dalam hidup kita? Lukas 1 ayat 25. Yuk kita baca. Sama-sama. Sebab yang kita baca ini yang akan terjadi. Inilah satu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tuhan bilang begini. Sebagai ganti malu, noda, ludah
ludah yang menjadi bagianmu, aku akan memberikan kepadamu warisan 2 kali lipat. Ada gantinya. Dari aib jadi ajaib. Dari aib, noda, ludah, malu yang menjadi bagian kita, Tuhan akan memberikan warisan 2 kali lipat. Dan akan memberikan engkau sukacita abadi. Yesaya 61 ayat 7. Tuhan, aku mencintai hukum dan membenci perampasan. Saudara, hari itu ada orang merampas Israel. Siapakah mereka? Firaun. Firaun peras tenaga orang Israel, bangun Pitom, bangun Ramses, dan dia tidak gaji. Tapi begitu keluar, Tuhan bilang, minta, aku akan membuat orang Israel bermurah hati, dan kalian akan merampasi orang Mesir. Harta satu negara ini tiba-tiba lenyap dalam waktu 1 hari. Itulah yang dipakai untuk membuat kemah suci. Bayangkan tuh mas-mas bertonton itu tiba-tiba bermurah hati. Begitu orang Israel pergi, dong kaget. Mama, mana ngapain gelang dengan apa? Nentau le, tu tanta sana so minta. Tu mana? Tu tadi orang Israel, taso kasih semua. Tuhan bilang, kan selama ini engkau suruh dia kerja ndak bayar. Sekarang ganti. Semua kerugian yang kalian perbuat atas hamba-hambaku, kalian harus ganti. Aku Tuhan membenci perampasan. Inilah yang Tuhan nyatakan. Nah, nyatakan pada siang ini sebagai ganti malu, ludah, noda yang menjadi bagianmu. Tuhan akan memberikan engkau warisan 2 kali lipat. Sukacita abadi akan menjadi bagianmu. Dan Tuhan berkata, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu akan mengalir kepada anak cucumu. Anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Semua orang akan melihat dan mengakui mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Belum cukup. Tuhan bilang sebagai ganti. Itu saudara di Yesaya 60 dan Yesaya 61. Ada 3 kali Tuhan bilang sebagai ganti. Sebagai garansi. Sebagai apa? Saudara, Tuhan akan memulangkan. Coba perhatikan. Saya katakan ini karena inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Kalau tadi malu, noda, ludah. Ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi. Menjadi kegirangan turun-temurun. Coba ayatnya yang ke-17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi, perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Dengar baik, siang ini aku deklarasikan dalam hidupmu jemaat Tuhan, semua yang aib akan menjadi ajaib. Sebagai ganti malu, noda, ludah yang menjadi bagianmu. Sekali lagi aku perkatakan, engkau akan mendapat warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi menjadi bagianmu. Sebagai ganti engkau pernah ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Maka aku Tuhan yang akan membuat engkau mengalami kegirangan dan engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa, meminum susu kerajaan, dan engkau akan melihat sebagai ganti daripada tembaga, batu, besi, Tuhan akan membawa emas. Dan Tuhan akan memberikan keadilan, damai sejahtera yang akan mengatur hidupmu. Hidupmu tidak akan kacau. Ada roh keteraturan. Roh Kudus akan tolong engkau untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, semua aib, semua noda,